Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya ingin membuat kue kering dari satu adonan bisa jadi 3 macam kue kering yang enak dan renyah. Kalau mau tahu resep dan cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai. Pertama-tama sangrai 500 gram tepung terigu dengan api kecil selama 5 menit sampai tepungnya panas. Nanti saya cuma pakai 450 gram saja. Untuk tepungnya saya pakai tepung terigu protein sedang segitiga biru. Bisa juga pakai protein rendah kunci biru. Tepungnya disangrai agar kuenya tahan lama dan renyah. Kalau tidak mau disangrai juga tidak masalah. Setelah 5 menit tepungnya sudah panas, matikan api kompor dan diamkan hingga dingin, baru bisa digunakan. 200 gram tepung sagu atau tepung tapioka saya pakai cap Pak Tani. Sangrai selama 3 menit dengan api kecil sampai terasa ringan. Kalau tepungnya sudah panas atau saat diaduk tepungnya berterbangan, langsung matikan api kompor dan diamkan hingga dingin baru bisa kita gunakan. Setelah disangrai, sisa tepungnya 180 gram, tapi saya cuma pakai 150 gram saja. 250 gram margarin saya pakai Royal Palmia campuran dari butter dan margarin. 350 gram gula halus, mixer dengan kecepatan paling kecil sampai tercampur rata, jangan kelamaan mixernya. Cukup gula dan margarin tercampur rata saja. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 1 kuning telur, 2 butir telur, 1 bungkus vanili. Mixer sebentar asal tercampur rata saja. Setelah itu masukkan 1,5 sendok makan susu bubuk atau kalau ditimbang 15 gram. Mixer lagi sampai tercampur rata. Kalau tidak ada mixer bisa juga pakai kocokan manual atau pakai spatula. Selanjutnya masukkan 450 gram tepung terigu yang sudah disangrai dan sudah dingin. Masukkan sedikit demi sedikit, jangan langsung semua. Kita sangrai agar tepungnya tidak ada yang menggerindil. Setelah tepung terigu sudah dimasukkan semua, masukkan 150 gram tepung tapioka yang sudah disangrai dan sudah dingin. Masukkan sedikit demi sedikit, jangan langsung semua. Adonannya seperti ini, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek juga. Akan saya aduk menggunakan tangan. Adonannya saya bagi 3, beratnya sama.
Untuk bentuk yang pertama saya pakai cetakan ini. Semprotkan adonan. Agar sama rata saya gunakan tusuk lidi. Masukkan ke loyang. Untuk loyangnya tidak perlu dikasih olesan apapun. Saya juga pakai cetakan ini. Cetakan yang ini hasilnya lebih cantik. Hasilnya dapat 2 loyang. Untuk bentuk kedua saya gunakan takaran sendok seperti ini. Kemudian bulatkan, pipihkan sedikit, kasih lubang di tengahnya. Saya gunakan sepuit, bisa pakai pipet atau pakai jempol tangan. Setelah selesai semua, kasih selai stroberi. Untuk bentuk yang ketiga saya gunakan takaran sendok juga. Yang ini paling gampang, cuma dibulat-bulatkan. Sebelumnya oven sudah dipanaskan. Kalau sudah panas, masukkan kue. Saya langsung masukkan 2 sekaligus di rak tengah dan bawah. Suhu 125, api bawah selama 20 menit. 10 menit nanti tukar posisi loyang kue agar masaknya merata. Setelah 20 menit, kalau bawahnya sudah kecoklatan bisa diangkat. Kalau kuenya sudah dingin, langsung masukkan ke toples dan tutup rapat. Jangan biarkan di angin-angin agar kuenya tetap renyah. Untuk yang ini saya panggang selama 15 menit api bawah. Setelah 15 menit ganti apinya ke api atas selama 5 menit. Jadi total memanggangnya 20 menit. Gunakan suhu 125 atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Jangan lupa ditukar posisi loyang kue ketika menit ke-7. Sering-sering dilihat agar kue tidak gosong. Kuenya sudah masak, langsung diangkat. Setelah kue sudah dingin, susun di toples dan tutup rapat. Untuk kue kering yang ketiga, saya memanggang menggunakan oven tangkring selama 25 menit dengan api sedang. Sebelum memasukkan kue, panaskan terlebih dahulu oven. Dan jangan lupa ditukar posisi loyang kue. Kalau buat kue kering, sering-sering dilihat agar tidak gosong. Setelah bawahnya sudah kecoklatan, berarti sudah masak, langsung diangkat. Siapkan air yang sudah mendidih, cairkan 150 gram coklat batang. Kalau sudah mencair, langsung diangkat. Setelah kuenya sudah dingin, celupkan ke coklat cair. Masukkan ke cup kue. Kasih atasnya dengan sprinkle agar lebih cantik. Setelah itu masukkan ke toples dan tutup rapat. Ini ada kelebihannya, jadi satu resep menghasilkan 3 macam kue kering.
Dan alhamdulillah nggak ada yang gosong sama sekali. Kue kering ini enak, renyah, tidak mudah patah atau rapuh, garing di luar, tapi saat dimasukkan ke mulut tuh lembut banget kuenya. Manisnya juga pas menurut saya. Susunya juga terasa, walau tadi pakainya sedikit. Pokoknya ini dijamin enak. Teman-teman bisa coba di rumah. Apalagi yang coklat ini banyak yang suka, termasuk saya, karena memang enak. Untuk tepungnya, kalau tidak mau disangrai tidak masalah, tapi memang kuenya lebih renyah dan tahan lama kalau disangrai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan resep-resep terbaru dari saya. Dan komen juga.